Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahayu. Saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Apa itu yang dimaksud dengan algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra yaitu suatu algoritma yang kadang disebut juga dengan single shortest path yang digunakan dalam untuk menentukan jalur terpendek dari simpul sumber menuju simpul tujuan berdasarkan dari bobot pada sisinya. Dan langsung kita masuk ke dalam kasusnya. Di sini untuk soalnya yaitu tentukan rute terpendek untuk perjalanan antar kota dengan menggunakan algoritma Dijkstra pada graf di bawah ini. Grafnya dapat dilihat yang ada pada tampilan PPT yang saya tampilkan. Dan untuk penyelesaiannya yaitu langkah pertamanya kita menentukan titik awalan atau vertex awalan yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan titik C. Maka dalam tabel ini titik yang di sini adalah itu titik kita buat C. Untuk titik awalan ini diberikan kebebasan mau berawal dari manapun. Di sini saya pakai C. Kemudian pada baris di atas ini itu berisikan titik-titik tujuan. Kemudian setelah membuat tabel, kita cari berarti dari titik C menuju titik A, titik B, C menuju D, menuju E, dan sampai C menuju H. Kita cari harga dari tiap vertex tersebut. Kemudian, untuk pada baris pertama ini merupakan baris pertama. Baris pertama ini memiliki ketentuan yaitu untuk vertex awal itu diberi nilai dengan 0, sedangkan untuk vertex-vertex yang lain atau titik-titik yang lain itu diberikan harga tak hingga. Jadi di sini yang hanya diberikan harga 0 itu adalah harga untuk titik C. Sedangkan untuk A, B, D, E, F, G, dan H itu tak hingga. Karena titik awal tadi adalah titik C. Selanjutnya, dari titik C ini menuju A, nilainya tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena ketentuannya adalah jika titik tersebut tidak saling bersisian, maka harga yang diberikan adalah tak hingga. Sedangkan jika bersisian, maka harga yang diberikan adalah harga yang terdapat pada graf yang telah disediakan. Di sini C menuju A tak hingga, C menuju B terdapat harga karena C dengan B itu saling bersisian dan harga yang didapatkan adalah 41. Kenapa koma C di sini? Karena titik yang digunakan untuk menuju B itu adalah titik C. Dan kemudian C menuju C di sini adalah X. Kenapa X? Karena pada baris pertama ini pada kolom C telah didapatkan harga yang diberikan label permanen yaitu 0 dengan label huruf atau angka warna merah. Maka untuk kolom-kolom selanjutnya itu akan diberikan label X. Kemudian C ke D itu dapat harganya 17, C. Kemudian dari C menuju E itu tak hingga, C menuju F 60, C, C menuju G, dan C menuju H itu diberikan harga tak hingga karena mereka tidak saling bersisian dengan C. Selanjutnya kita cari nilai atau harga terendah dari setiap harga vertex tersebut. Vertex pada baris kedua ini. Di sini kan harga terendahnya yaitu 17. Kemudian telah menemukan harganya, kita berikan tanda label permanen tadi dengan memberikan tanda merah di sini. Kemudian untuk titik selanjutnya itu bertambah dari C menjadi C dan D. Dari C dan D menuju A itu nilainya tak hingga karena tidak ada yang bersisian dengan A.
Kemudian dari C, D menuju B itu 41, C, D, B. Di sini C bersisian dengan B, maka nilainya harganya adalah 41. Kemudian kenapa tidak dari D titik awalan? Karena pada dasarnya sejak awal kita menentukan titik awalannya adalah C. Jika dari D maka titik awalnya berubah dan itu tidak dibolehkan. Kemudian selanjutnya untuk C menuju D itu X, menuju D itu X, dari C D menuju E itu 41, D 41, D itu didapatkan dari CDE. Dari penjumlahan harga dari CD ditambah dengan harga dari D ke E, yaitu 17 ditambah 24, didapatkanlah 41. Dan kenapa D? Karena D merupakan titik terakhir sebelum menuju E. Kemudian CD menuju F itu 60, C, CD menuju G, dan H itu harganya adalah tak hingga. Selanjutnya ditemukan nilai harga terkecil yaitu 41 pada kolom B. Kemudian bertambah titik di sini jadi CDB. Kemudian untuk CDB menuju A itu 74. CDB menuju A 74 yaitu penjumlahan dari harga C menuju B ditambah harga B menuju A. Itu 41 ditambah 33 yang menghasilkan 74. Selanjutnya CDB menuju E 4 didapatkan harga 41, CDB menuju F didapatkan harga 60, C, CDB menuju G, CDB menuju H didapatkan harga tak hingga. Kemudian didapat nilai harga terkecil yaitu 41, D pada kolom E. Sehingga titiknya bertambah menjadi CDBE. Kemudian untuk dari CDBE menuju A itu dapatkan harga 74, B. Dari CDBE menuju B, menuju C, menuju D, dan menuju E berikan label X. CDBE menuju F itu dapatkan 60, CDBE menuju G dan menuju H itu tak hingga. Kemudian pada baris ini dapatkan nilai harga terkecil yaitu 60 yang diberikan label permanen, sehingga titiknya menjadi bertambah menjadi CDBEF. Di sini dari CDBEF menuju A itu didapatkan 74. Ini dapat dari jalur C, D, B, E, F menuju A itu ada 3 jalur. Jalur yang pertama itu dari C, D, E, F, A. Kemudian jalur yang kedua itu dari C menuju F menuju A. Dan jalur yang terakhir yaitu dari C menuju B menuju A. Dan di sini jalur mana yang kita pilih? Jalur yang dipilih adalah jalur yang memiliki nilai harga paling rendah di antara jalur-jalur yang lainnya. Dan yang paling rendah jatuh kepada CBA, di mana hasilnya adalah 74. Kemudian untuk CDBEF kepada BCDEF itu diberikan label X. Kemudian untuk CDBEF terhadap G itu nilai yang didapat adalah 124 dengan F sebagai titik terakhir sebelum ke titik G. Kemudian CDBEF menuju H itu ada harganya tak hingga karena tidak satu pun titik di sini saling berisian dengan H. Selanjutnya didapat nilai harga
terendah atau terkecil yaitu 74 pada titik A, sehingga bertambah titiknya jadi C, D, B, E, F, A. Nah, untuk C, D, B, E, F, A menuju A, menuju B, menuju C, menuju D, menuju E, menuju F, itu semuanya diberikan label X karena mereka telah didapatkan nilai terendah atau terdapat label permanen pada kolom masing-masing. Kemudian untuk C, D, B, E, F, A terhadap G itu didapatkan nilai 124, C, D, B, E, F, A terhadap H itu 108. Itu dapat jalur dari sini. Kan itu C, D, B, E, F, A menuju H. Itu kan ada 3 jalur juga ya, dari C, D, E, F, A, H, C. Yang kedua tuh dari C, F, A, H. Dan yang ketiga adalah C, dari C menuju B, menuju A, menuju H. Dan jalur yang terkecil itu yaitu jalur yang ini, yang terakhir, sehingga didapatkan nilai ini, nilai 108, A. Kemudian didapatkan nilai minimum atau harga minimum yaitu jatuh pada kolom H sebesar 108, sehingga titiknya bertambah jadi C, D, B, E, F, A, H dengan sisa titik yang belum mendapatkan label permanen yaitu pada G. Nah, di sini dari C, D, B, E, F, A, H menuju G itu didapatkan harga sebesar 124 dari titik F. Kemudian setelah semua titik ini dapatkan harga masing-masingnya, kita dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu untuk C menuju D itu total bobotnya 17. Dari C sampai B total bobot 41. Kemudian dari C menuju E, dari C, D, E total bobotnya 41. Kemudian C menuju F total bobotnya 60. Kemudian dari C menuju A melalui C, B, A itu total bobotnya 74. Dan yang terakhir dari C menuju H itu total bobotnya 108. Dan yang ketujuh itu C menuju G untuk total bobot 124. Kesimpulan ini merupakan jalur terpendek yang bisa digunakan untuk menuju titik tujuan. Gimana cara melihat atau cara mendapatkan kesimpulan ini? Kesimpulan ini didapatkan dari kita melihat tabel yang telah kita kerjakan tadi. Contohnya pada jalur C menuju D dengan total bobot 17 itu dilihat dari tujuan titik itu kemana. Di sini kan tujuan titiknya adalah menuju titik D ya. Berarti yang kita lihat adalah kolom D. Di sini kolom D itu kemudian kita lihat mana angka yang atau harga yang diberikan label permanen. Di sini label permanennya adalah 17. Berarti ini adalah bobot dari C menuju D sebesar 17. Kemudian untuk contoh yang lain seperti dari C menuju A, di sini kan berarti kita melihat di tabel itu pada kolom A karena tujuannya itu ada di A. Berarti kita lihat dari kolom A, ini kan kemudian kita lihat harga yang jadi label
label permanen itu 74, berarti bobot yang terdapat pada jalur lintasan itu adalah 74. Kemudian kita melihat di sini kan 74, B, berarti di sini ledakan B ini bukan merupakan titik awalan, sehingga kita perlu melihat lagi dari di sini titik B, berarti kita melihat di kolom B lagi, dan pada kolom B label permanennya itu telah terdapat atau pada titik C, di mana C merupakan titik awal, berarti jalur menuju A dari titik C itu melewati C menuju B baru sampai ke titik A. Kemudian kita ambil contoh lagi, itu dari titik C menuju H dengan total bobot 108. Berarti kita melihat tabel pada kolom titik H. Kolom titik H itu di sini harga yang dilabelin atau harga yang memiliki label permanen itu harganya 108, berarti 108 ini adalah bobotnya. Kemudian untuk jalurnya, karena di sini masih titik A, berarti belum titik awal, dan kita harus melihat ke tabel yang A. Tabel A di sini adalah bertemu titik B, dan berarti belum titik awal. Berarti dari titik B ini kita lihat ke kolom B. Nah, dan di kolom B itu telah bertemu dengan titik C. Maka jalur yang lintasan terpendek yang digunakan untuk titik awal C menuju H yaitu dari C, titik B, kemudian titik A, baru sampailah kepada titik H. Seperti itu cara melihat bobot atau jarak lintasan terpendek yang dapat dilihat dari tabel tadi. Salah satu cara untuk mencari lintasan terpendek pada suatu graf yaitu dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Dengan menggunakan algoritma ini, hasil yang didapat atau lintasan terpendek yang didapat itu akan berbentuk matriks. Ini adalah rumus untuk mencari nilai-nilai matriks tersebut, di mana matriks X di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom itu dibandingkan nilainya dengan penjumlahan dari matriks X dengan baris I dan kolom K dengan X di baris K kolom J. Dibandingkan maksudnya yaitu jika membandingkan nilainya, jika nilai XIJ ini lebih rendah, maka nilai XIJ dimasukkan ke dalam matriks. Namun jika nilai penjumlahan dari matriks ini lebih rendah, maka nilai dari hasil penjumlahan ini yang dimasukkan dalam matriks. Matriks X pangkat K, di mana K selalu dimulai dari 0. Ini adalah suatu graf dengan vertex 8, dan vertexnya itu A, B, C, D, E, F, G, dan H yang akan kita cari lintasan terpendeknya. Dan menggunakan algoritma Floyd-Warshall untuk mencari nilai matriksnya itu kan diketahui K-nya itu dimulai dari 0. Jadi K itu sama dengan 0, A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dan nilai I ini sebagai baris untuk matriksnya dan J sebagai kolom.
Ketika K sama dengan A, baris dan kolom A tetap sama dengan matriks sebelum. Dan ketika K sama dengan A, rumus yang ini tadi, matriksnya itu A-nya dikurang 1, atau sama saja dengan kita melihat matriks sebelumnya juga. Dari graf yang tadi, untuk K sama dengan 0, atau matriks pangkat 0, itu sama artinya dengan membuat matriks awal dari graf. Ini adalah matriks awal dari graf tersebut, graf yang tadi. Nah, ini kenapa diisi infinity seperti ini? Itu artinya jarak atau lintasan dari A ke C itu belum diketahui. Maksudnya, karena pada graf dari titik A tidak bisa langsung ke titik C, itu artinya kita harus mencari lintasan terpendeknya. Jadi dari nilai infinity inilah yang akan kita cari nilainya. Yang kemudian K sama dengan A atau matriks A. Seperti yang saya bilang di awal, ketika K sama dengan A, maka baris dan kolom A tetap sama dengan baris dan kolom A pada matriks sebelumnya. Yaitu pada ini itu matriks, yaitu X matriks pangkat 0. X pangkat 0. Ini adalah baris dan kolom A tetap sama seperti matriks sebelumnya. Jadi saya beri tanda, saya blok biar ini menandakan bahwa ini sama seperti yang sebelum. Kemudian untuk rumus, ini adalah rumus awal. Dan ketika K sama dengan A, berarti tadi itu X pangkat A dikurang 1. Itu sama saja dengan matriks sebelum. Maksudnya, kita harus berpatokan pada matriks sebelumnya untuk menentukan, untuk membandingkan nilai XIJ ini dengan penjumlahan nilai matriks yang ini. Pertama, karena yang A telah diketahui, maka kita mulai dari baris B. Karena baris B dan kolom B itu 0, maka kita langsung ke kolom C. Pada baris B kolom C, kita lihat pada matriks sebelumnya yaitu 41. Kemudian untuk matriks IK, di mana I-nya sama dengan B dan K sama dengan A, maka matriks BA ini, BA itu 33, dan ketika ditambah matriks K, baris K sama dengan A, dan kolom J sama dengan C, matriks A, kolom C itu infinity. Sehingga karena di sini infinity, maka nilai yang terkecil itu pada matriks B, C. Jadi di sini tetap diisi 41. Begitu terus seterusnya sampai ke I sama dengan H dan J sama dengan H. Ini saya beri warna berbeda. Itu artinya terdapat perubahan dari kolom dari nilai-nilai ini dari matriks sebelumnya. Kalau di sini nilai matriks BF itu 63, sedangkan di sini nilai BF-nya itu infinity.
Jadi saya beri tanda bahwa itu berarti bahwa telah terdapat perubahan atau infinity-nya telah kita ketahui. Sama dengan cara sebelumnya, ini adalah matriks yang telah didapatkan dengan cara yang seperti sebelumnya. Perbedaannya adalah di letak ini. Kalau sebelumnya itu matriks 0, di sini matriks A, karena matriks sebelum matriks B ini adalah matriks A. Jadi kita harus berpatokan pada matriks A. Dan nilai I dan J-nya juga berbeda. Perbedaannya adalah di sini kita tidak mencari B karena B-nya telah kita ketahui. Dan di sini telah saya blok, itu artinya B-nya itu sama seperti matriks sebelumnya. Begitu pula dengan matriks K sama dengan C atau matriks pangkat C ini, X pangkat C ini. Perbedaannya di sini X pangkat B, karena matriks sebelum X pangkat C yaitu matriks X pangkat B. Kemudian di nilai I dan J itu tidak kita cari nilai C karena nilai C telah diketahui. Dan sini terdapat perubahan-perubahan yang berbeda dengan matriks sebelumnya. Begitu juga untuk matriks D dan E. Tapi untuk matriks yang X pangkat E ini sama sekali tidak ada warna pinknya atau tidak. Itu artinya tidak ada perubahan antara matriks XE dengan matriks X pangkat D. Kemudian matriks X pangkat F yang berpatokan dengan matriks X pangkat E, terdapat perubahan lagi nih sebanyak ini. Dengan perbedaannya tetap sama, X karena matriks sebelum X pangkat F itu adalah X pangkat E, jadi X pangkat E kita jadikan patokan. Dan nilai baris I dan kolom J kita tidak cari lagi. Kemudian untuk yang matriks X pangkat F, sama caranya seperti sebelumnya dengan menggunakan rumus yang sama. Tapi rumusnya di sini seperti ini. X pangkat E. Kenapa X pangkat E? Karena matriks sebelum X pangkat F itu matriks X pangkat E. Itu artinya kita berpatokan pada matriks X pangkat E. Dan selanjutnya yaitu matriks X pangkat G sama. Dan di sini kita berpatokan pada matriks X pangkat F. Untuk I dan J-nya kita tidak lagi mencari G karena G-nya telah diketahui berdasarkan matriks sebelum, yaitu matriks XF. Dan ini adalah matriks terakhir karena kita hanya sampai ke vertex H. Dan matriks terakhir inilah hasil atau lintasan-lintasan terpendek yang kita dapat. Jadi, dari matriks ini, matriks X pangkat H, didapatlah nilai atau lintasan-lintasan terpendek dari A ke A hingga H ke H. Sebagai contoh, jarak terpendek dari titik A ke titik F yaitu sebesar 30. Atau contoh lain yaitu dari jarak terpendek atau dari titik E ke titik D itu berjarak 24. Begitulah cara menyelesaikan atau mencari lintasan terpendek
dari sebuah graf dengan menggunakan algoritma Flight-Warshall. Terima kasih.